Jadi saudara sekalian, that's politik. Tidak perlu kita mempermasalahkannya, kecuali kalau itu merupakan sebuah pelanggaran hukum yang luar biasa. Kalau hanya soal komitmen, Presiden Jokowi punya komitmen untuk memerintah selama 5 tahun sebagai Gubernur DKI, 2 tahun langsung kemudian dicalonkan sebagai Presiden dan meninggalkan jabatannya, it's okay. Karena ada peluang untuk memenangkan pertarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan dan mengulas soal Marzuki Ali ya, former sekjen, sekretaris jenderal Partai Demokrat, ketika partai ini memenangkan pemilu tahun 2009 ya. Nah, ini ada soal bicara kecolongan. Coba kita lihat apa itu kecolongan ya. Ini dilansir Detik News, jaminan mubahalah Marzuki Ali soal cerita SBY bilang Mega kecolongan ya. Jadi kecolongan dua hal, kecolongan soal SBY yang akhirnya nyalon sendiri dan kecolongan soal SBY yang merangkul JK sebagai wapres. Coba kita lihat. Marzuki Ali mengungkapkan cerita yang bikin gempar PDIP dan Partai Demokrat. Ceritanya melibatkan SBY, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, dan ibu dari PDIP, Megawati Soekarno Putri. Cerita ini diungkapkan Marzuki Ali dalam siaran YouTube dirangkum Detikcom Jumat. Marzuki yang merupakan ex-sekjen Partai Demokrat menceritakan peristiwa 2004 lalu. 2004 ya, setelah menang, bukan menang, lolos dalam pemilu legislatif, dapat 7 sekian persen. Saya ketemu SBY 4 mata juga, disaksikan Pak Hadi Utomo, kata Marzuki yang telah mempersilahkan pernyataannya dikutip. Kalau disaksikan Hadi Utomo, bukan 4 mata namanya, 6 mata ya. Marzuki Ali mengaku saat itu tak mengerti dipanggil SBY. Kala itu dia menduga SBY hendak menggelar rapat. Rupanya di dalam bicara itu beliau menyampaikan, kita sudah lolos karena saya sebelumnya ikut dalam kampanye ya, sebagai narasumber sering bicara di forum-forum tim-tim kampanye. Jadi Pak SBY tahu persis kerjaan saya waktu itu, tutur Marzuki Ali. Mantan Ketua DPR itu lantas mengulang ucapan SBY dalam pertemuan itu. Menurutnya SBY menyebut Megawati akan kecolongan. Pak SBY menyampaikan, Pak Marzuki, saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Bu Mega akan kecolongan 2 kali ini. Kecolongan pertama dia yang pindah, kecolongan kedua dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya. Pak Marzuki orang pertama yang saya kasih tahu, nanti kita rapat begini-begini. Ada beberapa yang disampaikan ke saya, nanti saya kenalkan ini, nanti gini, ucap Marzuki Ali. Setelah mendengar pernyataan SBY, Marzuki mengaku bertanya kepada SBY apa yang harus dia lakukan saat itu. Dia mengaku diajak SBY bergabung dengan Partai Demokrat dan kemudian meninggalkan jabatannya di perusahaan semen Batu Raja ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi cerita soal SBY bilang Megawati kecolongan 2 kali dengan mengutip semboyan Sansekerta Satya Meva Jayate yang bermakna hanya kebenaran yang berjaya. Hasto menyinggung langkah SBY pada 2004 yang disebutnya bertindak seakan-akan dizalimi. Terbukti bahwa sejak awal Pak SBY memang memiliki desain pencitraan tersendiri, termasuk istilah kecolongan 2 kali sebagai cermin moralitas tersebut, kata Hasto. Cerita Marzuki Ali juga diragukan
internal Partai Demokrat, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut Marzuki Ali mengarang bebas alias cerita hantu. Kenapa hantu? Karena Marzuki mengarang bebas. Lebih mengejutkan saya ternyata ada dendam PDIP terhadap SBY karena sebagai menantu Jenderal Sarwo Edi Wibowo, dendam ideologis, sebut Andi Arief kepada wartawan. Pintar sekali Andi Arief ya. Sarwo Edi Wibowo adalah waktu itu RPKAD yang menumpas G30S PKI ya. Selain itu Andi Arief meminta Hasto tak mengadu SBY dengan Megawati. Dia juga berharap tidak ada bully terhadap sosok yang pernah menjabat presiden. Menjawab Andi Arief, Marzuki Ali mengaku siap mubahala. Dia siap bertanggung jawab akan cerita perjalanannya bersama SBY. Pak Andi, perjalanan saya dengan SBY bisa saya pertanggungjawabkan lahir batin. Bisa bermubahalah karena saksi tunggal semuanya sudah meninggal dunia, kata Marzuki Ali. Marzuki Ali menyebut dirinya kerap dituduh mencari jabatan di Partai Demokrat. Ex-sekjen PD itu menceritakan kembali apa yang dilakukan bagi Partai Demokrat. Banyak orang mengira saya cari jabatan di PD. PD 2002 hadir di Palembang, Profesor Subur BS, Budi Santoso ya, pakai ruang kampus saya sebelum SBY gabung PD, jelas Marzuki Ali. Ya, sobat era sekalian ya, ini soal mubahala ya. Jadi itu yang disampaikan ya. Rasanya cerita ini biasa-biasa saja, rasanya ya. Memang kan kita tidak bisa memaksa seseorang mencalonkan diri sebagai presiden. Kita tahu bahwa SBY adalah calon presiden potensial di 2004. Bahkan survei-survei mengatakan dia adalah calon presiden dengan elektabilitas nomor 1. Kenapa seorang Megawati akhirnya merasa marah? Karena dia merekrut SBY dalam pemerintahannya. Kira-kira begitu ya. Dan bahkan SBY pernah juga dipertimbangkan sebagai wakil presiden oleh Megawati. Ya menurut cerita seseorang kepada saya ya. Selain mempertimbangkan Akbar Tanjung dan akhirnya memilih Hamzah Has sebagai wakil presiden. Karena Hamzah Has dalam tanda kutip dianggap paling tidak berbahaya. Sama seperti ketika Jokowi memilih Ma'ruf Amin, karena dipandang quote unquote tidak berbahaya, maka Ma'ruf Amin yang dipilih ketimbang memilih Mahfud MD. Nah, tidak heran kalau kemudian SBY adalah orang yang cukup kuat untuk dipertimbangkan sebagai calon presiden. Dan memang tahun 2004 itu Partai Demokrat hanya 7% saja, tetapi 7% cukup untuk mengantarkan calon presiden, karena pada waktu itu untuk mencalonkan presiden cukup dengan 3% kursi atau 5% suara. Jadi tidak seperti sekarang 20% kursi atau 25% suara. Jadi cukup saudara sekalian. Yang kedua, ketika bilang kecolongan mengambil JK, ya nggak ada masalah juga menurut saya ya. Karena kita tahu bahwa dalam mencari pasangan masing-masing, Presiden Megawati pada waktu itu kan mencari orang yang merupakan representasi dari Islam. Yusuf Kala dianggap tidak representasi Islam secara murni, dianggap lebih representasi daerah Indonesia Timur ya, terutama Sulawesi. Sehingga Megawati pun pada waktu itu mengambil Hasyim Muzadi sebagai pasangannya. Orang NU banyak yang diambil pada waktu itu. Hasyim Muzadi digandeng oleh Megawati. Salahuddin Wahid digandeng oleh Wiranto. Amin Rais yang merasa dari kelompok kalangan santri menggandeng Yudo Husodo, Siswono Yudo Husodo yang dari Golkar sebenarnya. Dan dianggap kaum nasionalis. Nah, giliran SBY dengan elektabilitas paling tinggi itu mengambil, yang diambil adalah representasi Jawa, non-Jawa, lalu sipil. Karena ada 3 dikotomi, militer, non-militer, Jawa, non-Jawa, dan
Islam nasionalis. Jadi paling tidak pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang menggambarkan seperti itu. Megawati yang merasa bukan kalangan Islam, kalangan nasionalis, memilih kalangan Islam. Kemudian Wiranto yang merasa bukan kalangan Islam, memilih kalangan Islam, yaitu Salahuddin Wahid. Amin Rais yang merasa bahwa dia adalah kalangan Islam, santri, memilih kalangan nasionalis. SBY beda lagi, memilih kalangan luar Jawa dan non-militer karena dia merasa dia militer. Jadi sobat era sekalian, pada waktu itu konteksnya nggak ada persoalan menurut saya ya. Jadi apa yang diceritakan Marzuki menurut saya biasa-biasa saja. Tidak perlu juga dibantah luar biasa, karena hal yang sama kan dilakukan juga oleh Presiden Jokowi sesungguhnya. Ketika dicalonkan sebagai Gubernur DKI, yang membuat Jokowi bisa menjadi Gubernur DKI itu adalah Prabowo Subianto sesungguhnya. Karena rumornya, ya apa yang saya baca, yang saya dengar, sebenarnya Jokowi mau dipasangkan dengan Fauzi Bowo sebagai calon wakil gubernur. Tapi Jokowi tidak mau karena dia merasa bahwa elektabilitasnya tinggi. Saat-saat akhir hanya Fauzi Bowo yang sepertinya yang akan di-endorse oleh PDIP. Tapi Prabowo berinisiatif ngambil Ahok dari partai Golkar lalu memasangkannya dengan PDIP, maka jadilah PDIP dan Gerindra punya perahu untuk mencalonkan pasangan calon gubernur DKI 2012. Dan 2 tahun kemudian justru Jokowi yang akhirnya mohon maaf menggebuk orang yang mencalonkannya atau mengangkatnya sebagai gubernur DKI. That's politik, ya. Menurut saya jauh lebih dramatis peristiwa itu ketimbang omongan tentang kecolongan itu menurut saya saudara sekalian. Jadi ya tidak perlu juga misalnya Hasto Kristiarto underlining soal misalnya moralitas politik di situ. Karena hal yang sama dilakukan Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi malah lebih kicking. Karena dia tidak hanya meninggalkan Prabowo tapi dia juga menghapuskan, menghilangkan peluang Prabowo untuk menjadi presiden. Karena kita tahu bahwa dari semua survei hanya Jokowi yang bisa mengalahkan Prabowo, Megawati tidak. Jadi mimpi Prabowo untuk jadi presiden dijegal oleh Jokowi yang diangkat atau dinominasikan sebagai calon gubernur DKI setelah Prabowo dalam tanda kutip menculik Basuki Cahayapurnama di Partai Golkar. Jadi saudara sekalian, that's politik. Jadi tidak perlu kita mempermasalahkannya kecuali kalau itu merupakan sebuah pelanggaran-pelanggaran hukum yang luar biasa. Kalau hanya soal komitmen, Presiden Jokowi punya komitmen untuk memerintah selama 5 tahun sebagai gubernur DKI, 2 tahun langsung kemudian dicalonkan sebagai presiden dan meninggalkan jabatannya, it's okay. Karena ada peluang untuk memenangkan pertarungan. Presiden SBY juga begitu. Menjadi menteri Megawati karena ada peluang memenangkan pertarungan, ya keluar juga, sama juga. Jadi tidak ada yang spesial dalam konteks seperti itu kalau menurut saya, ya. Jadi Marzuki Ali tidak perlu merasa bersalah ngomong tentang kecolongan karena it could be possible itu omongan yang benar, dan SBY pun tidak perlu juga merasa bersalah bahwa itu omongan yang biasa saja dalam politik menurut saya. Dan juga sikap politik berikutnya yang meninggalkan Megawati, mencalonkan diri sendiri sebagai presiden berhadapan. Nggak ada bedanya dengan apa yang dilakukan Jokowi. Jadi balance ya. Ketika ada peluang, maka disitulah sesungguhnya politikus melihat dan harus bergerak. Ketika peluangnya besar untuk memenangkan pertarungan, ya terjun. Tapi kalau tidak ada peluang memaksakan diri, nah itu yang menjadi masalah. Tapi itu soal kalkulasi.